Federasi Sepak Bola Tiongkok, CFA, dilaporkan memecat pelatih tim nasional Tiongkok, Branko Ivankovic, buntut kekalahan dari timnas Indonesia yang membuat peluang lolos ke Piala Dunia 2026 tertutup. CFA pun bergerak cepat mencari pengganti, dengan Shin Tae-yong masuk dalam opsi. Pemecatan dilaporkan terjadi setelah CFA melakukan pertemuan dengan pelatih Branko Ivankovic pada Jumat 13 Juni. Pelatih timnas Tiongkok Branko Ivankovic telah meninggalkan timnas Tiongkok setelah kontraknya dihapus. Pelatih baru akan memimpin timnas Cina untuk Piala Asia Timur (EAF), tulis Sohu, salah satu media Tiongkok, dipetik Sabtu 14 Juni. CFA secara sepihak mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepala Ivankovic sesuai dengan perjanjian kontrak. Dilaporkan bahwa kemarin sore, Ivankovic bernegosiasi dengan CFA untuk mengakhiri kontraknya. Tambahnya, kontrak Branko Ivankovic sebagai pelatih timnas Tiongkok sebenarnya masih tersisa 6 bulan lagi. Kedua belah pihak semestinya baru berpisah pada Desember 2025. Kegagalan tim negeri tirai bambu memperpanjang napasnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jadi penyebab pemutusan kontrak. Tiongkok gagal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah dikalahkan 0-1 oleh timnas Indonesia di Jakarta pada matchday 9 grup C putaran ketiga kualifikasi. Kondisi itu menutup peluang mereka, meskipun pada laga pamungkas menang atas Bahrain. Selain kontrak kerja diputus lebih cepat, Branko Ivankovic juga dipastikan tak dapat kompensasi apapun dari CFA. Sebab ada klausul yang berbunyi bahwa pelatih 71 tahun itu tak menerima kompensasi jika target tak tercapai. Karena kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak memiliki target yang jelas di setiap tahap kualifikasi Piala Dunia, CFA dapat mengakhiri kerjasama dengan Ivankovic tanpa kompensasi jika tim nasional Cina gagal lolos dari kualifikasi Piala Dunia Asia, demikian laporan lanjutan Sohu. Menariknya, belum 24 jam pemecatan terhadap Ivankovic dilakukan, rumor pelatih baru Tiongkok sudah muncul. Laporan Football Asia mengungkap ada sejumlah kandidat yang disebut jadi buruan CFA untuk jadi pengganti. Salah satunya adalah Shin Tae-yong, ex-pelatih timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu disebut sebagai sosok yang dipantau secara serius oleh CFA untuk memulai persiapan menuju Piala Asia Timur yang akan dimulai pada 7 Juli mendatang di Korea Selatan. Keberhasilan Shin baru-baru ini dan kemampuan adaptasi taktiknya dilaporkan membuatnya menjadi pilihan jangka panjang yang lebih menarik, tulis Football Asia. Shin Tae-yong dianggap jadi sosok tepat berkat kesuksesannya membawa timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2024 untuk pertama kalinya. Selain itu, dia juga jadi sosok krusial di balik peningkatan signifikan performa timnas Garuda. Timnas Indonesia U23 bersiap menghadapi Piala AFF U23 2025 dengan kekuatan yang tak bisa dianggap enteng, di bawah komando pelatih baru Gerald Van den Burg. Turnamen ini akan menjadi ajang unjuk gigi bagi skuad Garuda Muda setelah gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024 usai kalah dari Guinea dalam babak playoff. Kini, tongkat estafet kepelatihan beralih dari Shin Tae-yong ke Van den Burg, yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih timnas senior bersama Patrick Kluivert. Van den Burg membawa harapan baru dan kemungkinan besar akan menyusun skuad penuh talenta dari pemain muda yang telah teruji di level internasional maupun domestik. Nama-nama dari timnas senior seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner punya peluang besar masuk skuad untuk memperkuat lini utama. Dengan masuknya pemain-pemain ini, kekuatan timnas Indonesia U23 bisa disebut skuad mewah, terlebih dengan materi pemain yang sudah punya pengalaman besar. Di lini tengah, Arhan Fikri dan Ivar Jenner bisa menciptakan kreativitas dan kestabilan, memberikan keseimbangan dalam transisi menyerang dan bertahan. Cahya Supriyadi, yang tampil cemerlang di Piala AFF sebelumnya,
diperkirakan kembali dipercaya sebagai penjaga gawang utama tim asuhan Vandenburg. Pertahanan kemungkinan akan diisi oleh kombinasi kuat antara Muhammad Ferrari, Justin Hubner, dan pemain naturalisasi muda, Dion Marks. Nama-nama seperti Jens Raven dan Donny Tripamungkas juga patut diawasi. Dua bintang muda ini terus menunjukkan perkembangan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Kakang Rudianto punya nilai plus setelah aksinya bersama Asian All Stars yang sukses meredam serangan Manchester United beberapa waktu lalu. Tim Gepens dan Dion Marks, dua pemain muda naturalisasi dari Belanda, juga berpeluang besar mencicipi atmosfer Piala AFF U23 karena tim U20 tak memiliki agenda aktif. Keduanya dinilai siap bersaing di lini belakang dan tengah untuk memperkuat kedalaman skuad Garuda Muda yang akan tampil sebagai tuan rumah turnamen. Pemain kunci lain seperti Rafael Struijk akan jadi andalan di lini depan, mengandalkan kecepatan dan naluri gol untuk membongkar pertahanan lawan. Marcelino Ferdinand, dengan pengalaman internasionalnya, diakini menjadi motor serangan sekaligus pemimpin di lapangan yang bisa mengangkat mental tim. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Semua pertandingan akan digelar di tanah air mulai 15 Juli 2025. Bermain sebagai tuan rumah tentu akan memberi suntikan semangat lebih bagi skuad asuhan Vandenburg untuk tampil maksimal dan meraih hasil terbaik. Nama-nama seperti Cahya Supriyadi dan Muhammad Ferrari yang tampil stabil di berbagai ajang internasional diperkirakan tetap jadi tulang punggung tim. Pelatih dinilai punya banyak opsi untuk meracik komposisi ideal dengan keseimbangan antara pengalaman, bakat muda, dan semangat juang tinggi. Para pemain yang dipanggil nanti akan menjadi representasi dari semangat baru Garuda Muda untuk mengembalikan nama besar Indonesia di level Asia Tenggara. Prediksi line up untuk formasi 3-4-3 mencakup Cahya Supriyadi, Ferrari, Marks, Hubner, Kakang, Jenner, Arhan, Donny, Marcelino, Jens Raven, dan Struijk. Dengan materi pemain yang lengkap dan variatif, publik sepak bola nasional patut menaruh harapan besar terhadap performa Indonesia di Piala AFF U23 2025.